Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ladies and gentlemen, all the spectators, viewers. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di Ngobas, ngobrol santai yang digawain oleh SME FEB Unisma. Ini obrolannya asik tapi isinya daging semua kayaknya. Oke, ya. Alhamdulillah hari ini edisi yang spesial. Kenapa spesial? Karena ada Ibu Dekan dan yang biasanya diwawancara adalah mahasiswa, sekarang dosennya yang diwawancarai. Ada apa? Nah, kita akan kulik setelah ini ya. Ada apa dengan dosen yang satu ini ya? Insya Allah sudah disponsori Shopee Bu Dekan ya. Oke, oke, mau ke Taiwan. Baik, hari ini kita akan bahas implementasi program-program internasional yang telah dibijaki oleh Ibu Dekan diinisiasi sejak sebelum tahun 2019 nih Bu Dekan, 2018. Itu Ibu Dekan menginisiasi program internasional, bahkan sebelum fakultas lain memikirkan tentang go internasional, Bu Dekan sudah sangat visioner memikirkan bagaimana FEB Unisma ini tidak hanya berkibar di kancah nasional tapi di kancah internasional. Dan alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah visi yang telah diletakkan oleh Ibu Dekan itu benar-benar tercapai, terbukti dengan banyak sekali mahasiswa yang sudah studi di luar negeri dan juga banyak sekali mahasiswa asing dan juga dosen-dosen asing yang hadir ke FEB Unisma. Nah, ini tentu kebanggaan yang luar biasa dan tidak semua fakultas bisa melaksanakan ini. Nah, tentu karena ini sebuah best practice yang ada di Unisma dan mungkin bahkan jadi best practice juga bagi fakultas-fakultas lain di kampus lain, karena Bu Dekan sering sharing, wah kayaknya kampus lain juga lihat-lihat kita nih Pak Ervan ya, karena programnya sangat menarik. Bahkan tahun ini aja ada banyak kampus-kampus yang ingin melamar untuk inbound mobility ke FEB Unisma. Nah ini saya persilakan Ibu Dekan untuk berkenan gimana Bu Dekan dulu awalnya kok wah FEB ini harus go internasional gitu. Nah bahkan Unisma baru tahun ini menetapkan World Class University. Nah Bu Dekan fakultasnya udah sejak beberapa tahun yang lalu tuh menetapkan sebagai fakultas level internasional. Itu mohon penjelasannya Bu Dekan. Iya, makasih ya Mas Ervan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini ada Bu Rahmawati ya, ada Pak Ervan. Terima kasih atas jemputannya, undangannya. Senang sekali ya program Ngobas tetap berjalan, terutama sekarang lagi ngupas tentang bagaimana program internasional. Ini kan merupakan program yang menjadi unggulan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma. Nah, kapan kata Mas Ervan terkait ini? Sebenarnya kalau kita bicara tentang internasionalisasi, semuanya itu sudah di-arrange sejak kita itu melihat bagaimana langkah-langkah institusi ini berjalan. Kalau kita lihat FEB Unisma sudah berusia 43 tahun ya, 81, ya mungkin saya waktu itu masih SD kali ya, kali SD. Nah disitulah mulai berdiri dan kebetulan FEB ini termasuk fakultas yang tertua untuk prodi manajemen. Nah big applause-nya dong penonton. Nah dengan usia 43 tahun, saya rasa pergantian kepemimpinan di sini pasti juga akan membawa bagaimana FEB ini kedepannya seperti apa dan bagaimana regulasi yang ada. Nah, saat kami memimpin sih sebenarnya sejak 2015 ya, kami lihat bagaimana posisi FEB dengan prodi yang ada. Waktu itu masih akreditasi B. Nah tentunya dengan B itu sebagai leader kita juga memiliki mimpi ke depannya ya, masa yang untuk penilaian tertinggi puncak kita nggak bisa ambil. Nah itulah mulai buat dorongan-dorongan, mulai kita buat perbaikan-perbaikan quality baik di pembelajaran, baik di penelitian, pengabdian, termasuk juga SDM itu yang penting. Nah kita dorong di 2015 akhirnya prodi manajemen dapat A. Nah tentunya ini prodi akuntansi yang usianya notabene masih
Ya begitu lebih mudah ya dibandingkan prodi manajemen. Ya ingin juga dong, waktu itu juga masih B, baik masih B. Nah akhirnya di 2017 kita semuanya mendapatkan A. Nah dengan A itu tentunya kan kita tidak mungkin selalu berhenti di situ ya. Setelah A itu kan berarti kita itu identik dengan unggul. Apa? Karena nasional ya, kalau nasional pasti kemana? Nah, kalau misalnya kita sudah di nasional ini menguasai ya berarti kita harus mendorong untuk ke internasional. Nah, sebenarnya sih untuk dorongan-dorongan ini sumber daya itu ada, harus perlu dorongan. Kita melihat kelemahan-kelemahan keunggulan FEB Unisma seperti apa dan semua perangkat halal yang perlu diperbaiki kita perbaiki. Nah, di 2018 muncullah tantangan terbesar bagi FEB Unisma karena kita pasti bersinggungan dengan dunia industri. Era revolusi industri 4.0. Waduh ini internasional, era revolusi industri 4.0. Nah ini kan juga tantangan sangat berat, harus semua ditingkatkan, semua serba digitalisasi. Nah kita dorong bagaimana internasional dapat, tetapi juga kebutuhan SDM yang memiliki sikap RI4 harus kita wujudkan. Kerjasama ya terutama yang harus kita tingkatkan, penting itu. Kita mau melakukan apa, melangkah, kalau networking itu tidak ada nggak mungkin akan berjalan. Termasuk juga laboratorium kita. Itu kalau memang harus bisa menciptakan SDM kebutuhan industri, maka harus bermitra dengan dunia usaha, dunia industri. Nah banyak mitra kita, Bank BSI, Bank Mandiri, dan juga termasuk juga galeri investasi itu pasti mitra dengan BEI, termasuk juga SME ini bermitra dengan digital marketing ya, Adijimin. Nah ternyata ini sangat mendukung kompetensi dan dukungan bahwa mahasiswa itu lulus tidak sekedar SKPI, tapi harus ada sertifikat kompetensi. Termasuk dosen-dosen, walaupun kita tingkatkan melalui degree dan juga non-degree-nya itu harus yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan profesi. Ya seperti misalnya sertifikasi berbagai kompetensi yang nanti mendukung mata kuliah yang dia ajar supaya tidak ada gap dengan kebutuhan dunia industri. Nah disinilah internasional termasuk di 2018 kita sebenarnya memang berkeinginan, waduh ini mahasiswa kita sebenarnya banyak potensi ya setelah kita kan selalu melakukan tracer study. Begitu masuk loh kok kemampuan bahasa Inggrisnya sangat tinggi ya. Banyak ini. Nah terutama juga kita harus mencanangkan untuk setelah akreditasi penuh untuk nasional boleh ya harus internasional. Nah inilah kita mulai benchmark di berbagai perguruan tinggi, jujur itu harus. Kenapa? Karena kalau kita ingin maju ya kolaborasi itu penting. Salah satunya kita melihat di berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri harus punya lab bahasa sendiri, harus punya berbagai perangkat. Akhirnya saya juga melihat di berbagai hasil kunjungan kami kepada kampus-kampus ternama itu ternyata internasionalisasi harus didukung perangkat-perangkat ini. Akhirnya kami membangun lab bahasa IDD termasuk yang digawangi Pak Ervan ini yang nanti menjadi kepanjangan tangan dari KUI. Percuma nanti kita semuanya hanya serba bahasa Inggris tapi implementasi untuk program internasional kan tidak sekedar hanya kuliah bahasa Inggris. International class kalau nggak salah 2019 ya kita canangkan. Ya memang saya juga pernah pengalaman di beberapa kampus ternama. Itu waktu pertama kali membuka kelas internasional, ini yang ternama loh number one di Indonesia. Saya melihat sendiri. Satu kelas itu pesertanya cuman 4-5. Nah ini yang ternama loh ya. Apalagi saya pesimis kita, tapi bismillah mencoba aja dulu. Sesuatu kalau nggak mencoba kan nggak sukses. Dosen-dosen yang punya kompetensi bahasa Inggris lebih kita kumpulkan dan kita wujudkan kurikulum dengan mengundang tenaga ahli dan bagaimana mewujudkan rintisan international class.
akhirnya terwujud walaupun mungkin masih 2 kelas ya waktu itu. Tapi lama-kelamaan ternyata makin bertambah. Dan kita juga memberikan dorongan-dorongan meskipun international class gratis kalau nggak salah ya. Nggak ada bedanya dengan anak yang reguler biasa. Kemudian kita mengajak mereka untuk outbound mobility activity itu termasuk juga kredit transfernya. Ternyata mereka diberikan reward itu sangat tertarik dan ternyata pesertanya apalagi di masa pandemi sangat banyak sekali ke Rusia. Apalagi ternyata kita ditandingkan dengan mahasiswa seluruh Indonesia, oh ternyata anak kita banyak yang lolos, itu membuat saya semakin bertekad, oh ternyata kita punya kemampuan ya. Mahasiswa kita itu punya bakat yang tinggi terpendam tapi nggak mau eksplor. Nah ini, makanya IDD itu tugasnya untuk mencari bibit-bibit itu yang nantinya kita akan dorong asal dia punya kompetensi ya kita dukung untuk melakukan berbagai kegiatan internasional. Syaratnya untuk masuk international class yaitu selain TOEFL-nya bagus, lulus nanti sebelum lulus harus mengikuti program internasional. Mau pilih outbound mobility, mau pilih kredit transfer, monggo terserah. Nah itu memang salah satu syarat supaya mereka punya pengalaman internasional. Nah ini ada cerita menarik ya, yang sebenarnya ini menjadi obsesi pribadi, tapi saya tuangkan saat mimpin. Nah saya ini kan kebetulan putrinya pendiri ya. Waktu saya SD tahun 80 berapa ya, SD ya, abah saya itu nonton saya ke sini. Nah, benar, waktu itu kampus kita itu masih sangat sederhana banget, hanya ada kampus depan. Saya tuh dikenalin, loh Unisma masih seperti ini kok ada 3 mahasiswa Korea ya. Loh iya ada Korea, ada 3 mahasiswa Korea. Pikirku, kok bisa ya datang-datang ke sini dan kuliah di sini waktu itu kalau nggak salah di Fakultas Tarbiyah. Saya dikenalin. Terus karena deket anak-anak mahasiswa Korea 3 itu sering ke rumah. Akhirnya kan saya jadi tahu, oh ternyata Unisma yang waktu itu kalau orang pasti akan mencibir ya. Kampusnya masih statusnya diridoi, bilangnya gitu loh. Iya bener loh. Aku itu waktu SD itu sampai ingat karena memang pendirinya seorang kiai dan pasti segala sesuatunya dihubung-hubungkan dengan itu. Oh kampusnya masih diridoi, tapi waktu itu sudah ada. Nah disitulah kami jadi berpikir ya, pada era 80-an dulu itu udah ada. Kenapa kita yang secanggih ini nggak bisa? Nah itu menjadi obsesi kami bagaimana FEB ini juga insya Allah harus bisa gitu loh dengan sumber daya, modal yang ada. Karena dulu waktu itu keterbatasannya sangat tinggi banget. Unisma nggak sekaya sekarang, nggak sebesar sekarang. Cuman gara-gara rektornya waktu itu menguasai 7 bahasa, ya akhirnya bisa menerima mahasiswa dari luar negeri, waktu itu ada 3. Bahkan mungkin juga ada mahasiswa independent study dari Malaysia, dari Brunei, setahu saya itu. Nah akhirnya namanya impian anak kecil ya, karena saya dipercaya untuk memimpin organisasi ini ya, saya harus bisa dong. Kalau nggak bisa kan berarti masa dengan zaman dulu bisa kok sekarang nggak bisa. Nah inilah yang nantinya kedepannya kami berharap FEB ini harus selalu terdepan dan selalu mengedepankan quality, terutama bagaimana nanti meningkatkan program-program internasional. Nah saat ini pun dengan pencapaian apa yang sudah kita lakukan, ternyata lembaga akreditasi sudah mengakui FIBA A sudah tercapai. Berarti kan memang kita secara dengan internasional. Nah ini nggak boleh diem. Biasanya kan orang kalau udah tercapai tidur, oh ya nggak enak. Ini enggak. Kami berharap tetap, karena kemarin alhamdulillah mahasiswa kami dapat hibah Kemendikbudristek 3 ya.
untuk kredit transfer ke Taiwan Nasional Pingtung. Nah ini terima kasih kepada Pak Irfan juga yang udah kawal. Saya selalu kawal Pak Irfan. Apa kekurangannya? Kalau memang dia kaitannya untuk meningkatkan TOEFL kurang, bagaimana caranya dia untuk bisa meningkatkan dan bisa mencapai syarat-syarat itu. Dan alhamdulillah dosen internasional, kelas internasional kita sekarang saya ucapin selamat ya buat Bu Rahmawati yang juga keterima beasiswa ya. Kemarin katanya yang nggak pede, aduh Bu Dekan, tapi saya minta tanda tangannya. Alhamdulillah doa tanda tangan saya ternyata moncer ya Bu Rama ya. Bu Rama akhirnya mendapatkan beasiswa di National Central University Taiwan. Ini kebanggaan kami ya, terutama di akhir masa jabatan kami. Kami bermimpi bahwa FEB itu harus selalu cemerlang gemilang dan harus selalu gemebiar, dan gemebiar itu bukan apa ya, kaitannya prestasi itu selalu semakin meningkat. Nah ini menjadi kebanggaan kami, artinya bisa meletakkan dasar-dasar kualiti kepada Civitas Akademika FEB Unisma, dan kami berharap ini semakin ditingkatkan. Karena siapapun nanti saya rasa kalau memiliki visi misi yang sama ya pasti ini tetap akan jalan. Itu Pak Irfan sekiranya dari saya, dan kami berharap semua program ini yang sudah ada minimal dipertahankan atau ditingkatkan lagi. Nah ini saya juga sebenarnya punya cita-cita loh ya, di setelah dapat FIBA, gimana kalau kita nanti akan mengikuti akreditasi AACSB yang versi USA. Karena kan terus terang Unisma ini kan memiliki visi WCU ya. Nah WCU itu ternyata salah satu indikator utama prodi bisnis itu berarti accounting manajemen ya yang ada di kita. Itu minimal harus AACSB karena akreditasi tertinggi ya di dunia global. Nah sehingga ini menjadi obsesi dan pemicu kami nanti pemimpin-pemimpin dan rekan-rekan ke depan bisa mewujudkan itu. Karena ini sangat susah, terutama juga kita sudah ngirim ini dosen ke luar negeri, dan SDM kita kan sekarang juga yang S3 hampir banyak ya, ke Universitas Indonesia, ada juga yang ke PTN di Malang, ada juga yang kembali dan ada yang ke luar negeri. Nah ini semakin memperkokoh FEB Unisma untuk daya saingnya semakin mengglobal. Itu harapan kami. Gitu Pak Irfan. Oke, luar biasa Bu Dekan ya. Itu teman-teman ya. Jadi bagi penonton semua ini itu sejarah FEB membangun internasionalisasi yang awalnya diinisiasi oleh Bu Dekan. Dan alhamdulillah teman-teman nanti ini calon maba juga nanti kalau mau studi di FEB Unisma. Jadi setaranya itu karena kita udah terakreditasi oleh FIBA A, sudah setara internasional teman-teman. Dan teman-teman yang misalkan nih mau studi di FEB Unisma, jangan khawatir hanya di FEB Unisma. Karena banyak sekali juga teman-teman yang studinya juga selama di FEB Unisma ada 1 semester, 2 semester di luar negeri. Jadi teman-teman ya udah gabung lah di FEB Unisma, kualitasnya bagus dan kita lihat sendiri bahwa dosennya juga tidak hanya sekolah di dalam negeri tapi juga ada yang sekolah di luar negeri, PhD program di Taiwan. Nah, ini langsung kita tanya aja langsung Bu Rahmawati nih. Beliau adalah mitra saya di IDD ya, mengembangkan IDD juga internasional, selalu support berbagai event internasional juga. Nah ini punya tugas khusus sebenarnya Bu Dekan ya, oke, yaitu ini kan selama program internasional ada satu mungkin Bu Dekan yang belum kita goalkan yaitu double degree Bu Dekan. Nah mungkin pertama kali ini nanti Bu Rahmawati yang akan betul PR-nya adalah ngegolkan double degree ini antara FEB Unisma dengan MCU ya, oke MCU. Nah mungkin apa sih Bu Rahmawati yang ke-trigger nih pengen studi di Taiwan untuk S3-nya, terus apa sih impact yang bakal bermimpi suatu saat nanti FEB akan kayak gimana gitu. Oke, silakan. Oke, terima kasih Pak Irfan, saya berangkat sudah beban ya kayaknya. Sengaja ya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan yang selalu support ya, baik
dari mahasiswa atau dosen untuk belajar lebih ya di sini. Jadi ini juga sesuatu yang apa ya Pak Irfan? Sesuatu yang sebenarnya sudah mimpi saya dari lama seperti itu. Jadi rencana untuk studi lanjut seperti itu hal yang memang itu juga semua berawal dari mimpi ya Pak Irfan. Tapi tidak menyangka juga kalau akan datang secepat itu ya kan. Dan pasti ada yang mensupport kan ya Pak untuk itu segera terwujudkan. Itu selain dari fakultas juga yang support untuk kita bisa segera studi lanjut ya. Soalnya salah satu studi lanjut itu kan kewajiban kita sebagai tenaga pendidik kan. Kita harus sekolah ya. Seperti yang sedang dilakukan teman-teman sekalian Bu Dekan saat ini. Ya itu kewajiban kita. Jadi karena dulu mungkin ini kan ceritanya saya balik kucing Pak Irfan. Kembali kucing ini ceritanya. Ya CLBK ya. Setelah kemana-mana ya berkelana kemana-mana dari negara ke negara, ternyata akhirnya ya sudah saya CLBK saja ke tempat saya yang lama. Saya dulu master saya di sana di National Central University. Jadi sekarang saya juga akan kembali lagi ke sana. Sebenarnya salah satu yang men-trigger saya ke sana itu mungkin saya dulu pernah hidup di sana Pak Irfan. Jadi ternyata atmosfer akademik itu berbeda ya, mungkin ya di dalam dan di luar negeri, dan juga di sana itu kita ketemu dengan banyak budaya. Karena kan kalau international student gak hanya bergabung dengan mahasiswa lokal ya, tapi banyak. Waktu master aja saya punya teman banyak dari Jerman, dari Swiss, dari UK, dari India, Palestina, dari US, itu banyak. Itu juga bisa mengembangkan diri kita kalau kita mau pergi keluar seperti itu. Bisa dikatakan itu keluar dari comfort zone Mbak, ya kan? Keluar dari comfort zone, kita berani mencoba ya. Apalagi untuk perempuan itu tidak mudah loh Pak. Perempuan untuk pergi keluar itu sangat tidak mudah ya. Bagaimana menurut Pak Irfan? Oke. Tapi apa yang mendasari kayak udahlah just do it gitu? Oke. Ya tidak sebenarnya ya, studi lanjut selain kewajiban itu sebenarnya salah satunya itu mungkin ya improve aja. Maksudnya ingin memperbaiki kualitas diri. Termasuk kalau dosen itu kan harus dharma Pak. Ya penelitian, ya pengabdian, ya apa namanya, pendidikan kan itu harus dilakukan. Dan yang kedua adalah networking Pak Irfan. Seperti yang sudah tadi Panjenengan ucapkan di awal ya. Seperti saya itu punya PR mau berangkat itu. Saya tumpukin dari kemarin PR. Iya. Seperti mau berangkat tuh kayak punya PR harus ya, tapi itu juga salah satu tujuan saya selain untuk diri saya untuk lembaga. Sehingga ketika di sana nanti bisa dikunjungi Bu Dekan nanti ke sana. Oh, iya, ya, setelah ini tidak menjabat mungkin beliau akan naik lebih tingkat lebih tinggi lagi. Amin. Semoga ya. Jadi nanti Pak Irfan bisa berkunjung ke sana sekalian kita membangun networking di sana sekali. Seperti apa. Mungkin nanti juga bisa international community service, visiting lecture yang bisa direkognisi secara internasional. Sebenarnya kan dampaknya tidak hanya untuk saya. Ya intinya ada bonus-bonus yang lain ketika saya pergi keluar. Kan seperti itu Pak. Betul. Nanti Gimana? ya betul. Nanti itu hal-hal yang mungkin insya Allah dilakukan, dan memang benar yang disampaikan Bu Rahmawati tadi, dan itu ditegaskan juga oleh Bu Dekan bahwa kenapa sih dosen-dosen kok harus S3, bahkan ada yang S3 ke luar negeri. Tujuannya memang akan memberikan kualitas pendidikan yang sangat baik untuk mahasiswa-mahasiswa, sehingga lulusan FEB Unisma itu kalau jadi pengusaha yang unggul, kalau jadi praktisi yang unggul. Ya, kalau jadi akademisi yang unggul, dan itu tentu akan bersinergi kalau dosennya lulusannya unggul, sudah bagus sekali, insya Allah nanti yang akan diajarkan juga daging semua ya, bagus jadi semua. lebih ke nanti learning outcome mahasiswa itu dapat experience apa kan tergantung Betul. kita yang mentransfer knowledge ke Oke, mahasiswa. betul sekali. Kalau ada yang bilang bahwa kita nggak bisa ngasih sesuatu yang tidak kita miliki. Nah, kalau nanti dosen-dosennya kaya dengan insight, dengan pengetahuan, insya Allah sangat beruntung nanti teman-teman. Makanya teman-teman jangan khawatir, karena di FEB Unisma ini akan bertabur doktor juga, bahkan dalam dan luar negeri. Itu teman-teman yang akan studi tentang bisnis, dan juga banyak dosen-dosen kita juga tidak hanya jadi dosen tapi pengusaha juga, sehingga praktisi juga. Jadi teman-teman nih kalau studi di FEB Unisma tidak hanya belajar tentang ini adalah teori definisi, tidak, tapi belajar prakteknya seperti apa. Ketika ada case teman-teman punya bisnis nih, bisa dicurhatin ke dosen apa solusinya dan sebagainya. Nah itu teman-teman sudah terbukti. Banyak sekali juga teman-teman FEB Unisma yang sedang kuliah juga sudah punya income sendiri. Oke, saya tanya tadi kelas sudah income-nya ada 4 juta, 5 juta, itu punya bisnis sendiri. Itu ya kita kan punya
lab yang didukung oleh mitra industri. Betul, betul Nah, Bodegan. ini bisa jadi masih muda udah jadi yang investor, ya enggak? Betul Bodegan. Punya income, bisa melakukan investasi saham. Betul. Nah, sebenarnya ini kan mendorong mereka untuk jadi entrepreneur. Nah, inilah kelebihan-kelebihan FEB. Lab itu tidak sendiri, tapi ada praktisi memang yang memang tahu bagaimana mempola mereka sesuai dengan kebutuhan industri. Betul, betul. Contohnya kalau jadi praktisi pajak, ada tax center yang memang digawangi oleh Dirjen Pajak gitu loh. Nah, kita kan nggak kaleng-kaleng tuh Pak Irfan. Betul, betul sekali Bodegan, ya, betul sekali. Dan itu teman-teman perlu diketahui bahwa di FEB, lab-lab di FEB Unisma itu jadi percontohan tidak hanya dalam level kampus-kampus nasional, tapi kampus-kampus internasional tuh terheran-heran. Keren sekali FEB Unisma ini yang artinya tidak hanya belajar di kelas tapi sudah ada labnya dan itu bergabung dengan praktisi. Dan teman-teman ada yang 1 semester jadi relawan pajak seperti itu. Jadi langsung praktek, banyak sekali jadi investor di Galeri Investasi dan sering dapat juara ya Bu Dekan ya Galeri Investasi. Dan kemarin malah dari kampus kita, mitra kita di luar negeri terheran-heran karena dunia industri mereka di negara mereka tuh nggak mendukung untuk lab itu. Kemarin kan kita waktu mengantarkan mahasiswa program outbound international outbound mobility kan sangat diapresiasi kan oleh Dean maupun Vice Dean-nya. Oh enak banget ini. BEI kok bisa support. Nah, padahal bursa KL sana nggak bisa mendukung mereka untuk belajar jadi seorang investor. Nah, inilah kelebihan-kelebihan sehingga banyak kampus-kampus luar yang pingin inbound mobility. Nggak salah 3 ya ini yang inden ya Pak. 3 kemarin Bodegan yang sudah Insya Allah ada 3 kampus yang akan hadir ke FEB Unisma ya. Ini pola kerjasama yang memang sangat bagus ya dalam mendukung atmosfer akademik. Ya betul, ini luar biasa karena Bu Dekan juga pernah menyampaikan bahwa bahkan kampus negeri aja belum tentu mau dikunjungin Bu Dekan. Oke, dan ini FEB sudah banyak yang inden mau kunjungin, itu luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu buat FEB Unisma nih ya, keren sekali. Oke, selanjutnya nih mungkin Bu Rahmawati mungkin bisa ngasih motivasi juga nih buat calon mahasiswa baru nanti yang nonton program ini dan juga mahasiswa kita biar mau studi lebih bagus lagi lah. Katanya Bu Rahma kan jangan mau puas diri lah, harus mau growing up. Itu gimana tuh? Jadi segi cerita ya Pak Irfan. Saya dulu itu tidak pernah cita-cita ingin jadi dosen. Sama sekali nggak ada cita-cita sama sekali ingin jadi dosen. Jadi saya dulu setelah lulus ya S1, saya tuh pengen kerja. Saya rasa setiap mahasiswa pasti punya mimpi itu. Tapi ternyata saya itu terlambat memahami passion saya. Saya tuh sempat galau gitu kan lama dari Januari lulus sampai Juli mau wisuda itu galau 6 bulan. Saya rasa nanti semua mahasiswa akan mengalami itu dan itu adalah fase terendah ketika kita mau lulus. Setelah lulus mau ngapain itu kan yang paling hal yang harus kita rencanakan seperti itu. Sehingga saya terlambat memahami passion itu. Akhirnya saya mencoba sekolah lagi saat itu. Kemudian ketika pertama kali saya mengajar ternyata menyenangkan ya, membahagiakan. Oh ternyata passion saya itu ada di sini seperti itu. Sehingga sampai saat ini saya selalu memotivasi mahasiswa, terlebih yang untuk semester akhir ya. Saya itu kan pasti ngajarnya semester 6, semester 7 yang sudah kuliah itu rasanya membawa tubuh aja gak susah ke kelas itu Irfan. Saya selalu motivasi mereka kalau misalkan passionnya memang suka belajar ya harus studi lanjut. Ya kan. Dan di luar sana itu banyak sekali scholarship kalau kalian mau, banyak sekali. Scholarship saya yang pertama itu saat itu dari Kemendikbud juga dari BPKLN. Yang kedua ini kebetulan langsung dari universitasnya karena saya alumni ya. Sehingga saya diterima kembali di sana. Sehingga teman-teman itu satu, jangan pernah takut untuk bermimpi. Itu yang penting. Tapi mimpi itu ya jangan tidur terus, ya kan. Harus bangun. Mimpi itu ya harus diwujudkan. Enggak ada mimpi sambil lihat drama Korea terus oh ya saya punya mimpi ke Korea. Enggak, bagaimana cara mewujudkan ke Korea? Tapi tidak dengan hanya angan-angan, kan banyak. Scholarship ke Korea juga banyak, ke Jepang juga banyak. Tinggal kalian berani eksplor atau enggak ke sana. Ya kan? Intinya itu kalau kita mau bergerak, kita mau mencari informasi, segala sesuatu itu sebenarnya sudah disediakan. Tinggal kita bagaimana caranya kita mengeksplor. Bukannya dulu saya pernah mahasiswa saya Budekan Agung Minto itu
Itu kan sekarang LPDP di UI ya. Iya. Itu salah satu mahasiswa saya yang selalu ikut kelas saya bertahun-tahun. Saya sampai bilang, kamu nggak bosan ikut kelas saya bilang gitu. Akhirnya sekarang dia lagi studi S2 dapat LPDP di UI. Udah lulus ya? Itu bisa dieksplor, bisa dilakukan. Jadi jangan puas kalau kuliah itu cuma kuliah pulang. Kuliah pulang, tidur, ya ngopi. Kemudian enggak, tapi harus ada sesuatu value yang bisa kalian dapatkan selama kuliah. Dan untuk sebenarnya bukan untuk siapa, untuk dirinya sendiri kan. Untuk dia improve quality-nya dia sendiri, dia bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat ini dan juga bermanfaat untuk calon mertua, Pak Irfan. Oh gitu ya, value-nya biar wow Iya, gitu. Saya dulu datang dari keluarga, rumah saya kan desa, Pak Irfan. Desa sekali. Desa di ujung sana, Bude kan. Daerah Wajak sana mau ke sana itu zaman saya dulu kuliah itu satu desa yang kuliah cuma 2 orang. Yang satu tuan tanah, yang satu bapak saya itu pedagang, tapi dia membiarkan saya untuk bermimpi. Nah, jadi salah satunya itu motivasinya, harus berani untuk keluar dari comfort zone, kemudian mencari banyak sumber informasi, apalagi sekarang zamannya digital ya. Kerja pun sekarang butuh dari LinkedIn aja kan. LinkedIn aja sekarang udah kita nggak usah ngelamar, dicari kan. Cari tinggal mengupdate. Jadi ya walaupun saya tuh berangkat dari desa, ya rumah saya desa banget pokoknya, kalau kalian ke sana itu paling ya Allah, Bu Rahma kok ada rumahnya di sini. Tetapi saya masih punya mimpi yang cukup tinggi. Saya juga tidak menyangka saya bisa sampai sekolah sampai setinggi ini dan di luar, dan alhamdulillah dapat beasiswa. Itu kan mimpi yang nggak mungkin semua anak desa seperti saya itu bisa seperti itu kalau dia nggak punya keinginan dan mimpi dan keluar dari zona nyamannya dia. Mungkin itu ya Pak Irfan. Berarti intinya bagi teman-teman ini yang sedang di FEB Unisma atau nanti calon mahasiswa Unisma ini, mahasiswa FEB Unisma, itu kita harus punya sacrifice ya, pengorbanan. Yes, Oke, punya keberanian, konsistensi untuk mengejar impian kita. Dan komitmen ya daripada dan komitmen. Nah, betul. Saya oke. dulu tuh sampai saya tulis, Bu. Jadi di buku harian itu saya tulis ini saya mau jadi apa nanti, terus ini gimana, saya ini anak desa, tapi paling enggak saya dulu pernah bermimpi kalau saya nggak lolos zaman dulu kan namanya UMPTN ya Bu ya, ketika masuk kuliah ya, pokoknya saya mau jadi TKW, saya bilang gitu. Bermimpi begitu. Ini kecapai ini. Iya, saya pernah. Oke, Ternyata oke. sekarang saya pergi ke tempat itu, tapi tidak dengan menjadi TKW, TKW, ya, oh, sekolah di sana. Sekolah di sana. Mungkin keren sekali. Mungkin malah nanti ngasih pengabdian ya ke masyarakat yang jadi TKW. Oh bisa. Mungkin nanti Oke. kita bisa, ini berdasarkan program International Community Service. Nah, Nanti betul mungkin sekali. memberikan suatu insight baru ke PMI yang ada di sana, yang waktu sepertinya lebih dari 100.000 orang di sana. Betul, Itu betul mungkin sekali. bisa invite nanti dosen-dosen kita. Betul Bodegan. Biar mereka itu misalkan hak-hak mereka sebagai TKW atau TKI, pemahaman tentang keberadaan mereka, mungkin juga penambahan bahasa Inggris Bu, biar Boleh, mereka boleh. tidak merasakan pentingnya itu digunakan untuk communicate, karena communicate kan sangat Iya, penting ya. Benar. Betul Bodegan. Dan mungkin juga tentang bisnis kalau setelah jadi TKW atau TKI Nah, itu pulang. kayaknya lebih useful Pak Irfan itu ya kan. saya juga orang Rata-rata ekonomi ya. mereka punya uang, tapi setelah selesai kontrak 2 tahun dia kembali ke daerahnya masing-masing. Dia nggak bisa Manajemen. uangnya buat apa mereka nggak tahu. Betul, Jadi Atau betul. benar itu penting. Iya. Oke, betul. ya, nanti saya tunggu ya Budekan. siap, siap Bu Rama. Insya Allah kita kunjungi ya Bu Dekan nanti. Iya. Siap. Saya yang akan membantu mengumpulkannya. Oke, nah ini Bu Dekan, ini pertanyaan banyak orang sebenarnya yang disampaikan ke saya. Ini saya titipan banyak orang yang bertanya. Ini mungkin personal juga ya. Ini Bu Dekan, apa yang buat Bu Dekan selalu mau memberikan giving the excellence? Kalau ada tamu internasional, paling bagus itu FEB Unisma. Kalau memimpin fakultas, itu kok sampai bilang, Bu Dekan nggak ada capeknya untuk memberikan yang terbaik. Itu apa sih sebenarnya Bu Dekan? Artinya kan kita sebagai penonton nih nanti juga biar tahu apa yang membuat Bu Dekan itu selalu on fire. Bahkan setelah capek jadi pemimpin itu selalu tetap bersemangat. Nah, ini teman-teman kadang baru mahasiswa aja mager Bu Dekan. Nah ini tips-tipsnya ini perlu kita ketahui dari Bu Dekan. Iya. Gimana? Yang pertama itu memang komitmen. Saya itu orang tipe sesuatu kalau memang saya udah fokus, ya saya harus memberikan yang terbaik. Dan kepercayaan itu kan sangat penting ya dalam menjaga networking. Misalnya kita sudah bekerja sama dengan berbagai mitra,
Dan kita harus komitmen dengan itu sehingga ya supaya kita ini memang harus bisa dipercaya, trust itu harus kita bawa. Nah, karena kita sudah komitmen memberikan yang terbaik, nah itu terus terang itu akan mendukung bagaimana mitra kita itu juga menjadikan kita itu sesuatu yang penting dengan komitmen kita. Nah, ini salah satu contoh setelah mereka hadir kita kunjungi. Mereka kan juga akhirnya berupaya memberikan kebutuhannya FEB di universitas mereka itu ini. Nah, sehingga itulah yang akan membawa kita pada quality. Jadi utamanya itu ya quality. Itu ya. Nah, sebagai pemimpin itu memang ya ada bagusnya, dicela iya, pas lagi dapat penghargaan ya dipuji, pas lagi nanti ini itu hal yang biasa ya. Nah, bagi kalau saya terus terang setiap ada hal yang dengar sedikit kecil, nah itu berarti ada warning, ada hal yang pelayanan kami dan armada tim kami squad FEB ini ada yang nggak bagus. Bahkan saya sering sih stalker di beberapa IG. Ya bisa jadi kan nggak pakai akun saya, itu penting. Loh, karena kalau saya pakai akun saya, pasti kan orang akan nulis yang baik-baik. Nah, dengan menggunakan akun lain, saya akan tahu apa yang dibutuhkan dan dilayani oleh FEB Unisma, apa yang dilakukan oleh mahasiswa kita mungkin melanggar batas. Nah, di situ saya akan banyak informasi. Jadi terus terang sebagai dekan itu ya harus berusaha memberikan yang terbaik dan harus menebar semangat terus terang. Saya terkadang juga melihat, waduh, tim squad ini capek. Nah, ini semangat. Tapi kan kadang kita kan nggak selalu kerja terus ya Pak Irfan. Betul. Ya ada happy-nya ya. Nah, itu sebagai imbangan lah karena mereka turut mendukung kesuksesan ini. Karena terus terang kita sebagai industri pendidikan tinggi yang saat ini tantangannya sangat besar, saya sering melihat tantangan itu seperti apa, baik dari pengguna, baik dari regulasi. Nah, itulah kami selalu mencanangkan continuous improvement, plan to check X, standar to check X. Standar kita udah memang nggak layak, ditinggikan lagi, kita periksa apa yang salah. Nah, itu ditingkatkan. Ya terus terang itu komitmen aja kalau saya. Orang itu bisa komitmen kan hidup tuh pernah gagal. Karena saya pernah gagal karena mengabaikan apa. Nah, disitulah saya belajar. Oh, saya harus komitmen dan harus tertib untuk membuat suatu SOP yang memang bagus supaya apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan target yang ada. Selain kita selalu berdoa kepada Allah supaya apa yang menjadi target-target kita tercapai. Jadi terus terang ya itu tadi, jaga quality, jaga kepercayaan. Kalau sudah percaya jangan diabaikan. Kalau kita sudah dipercaya untuk kerjasama, nah jaga. Kita kan bisa ya berteman tuh sehari 2 hari. Tapi kalau saya nggak mau, bertemannya kalau bisa long life. Karena institusi yang saya pegang ini tergantung dari kita yang megang. Kalau kita di dalam kerjasama itu nggak bagus, yang dirugikan institusi. Nah itu aja, sederhana kok ya saya rasa. Oke, ini luar biasa ya dari Bu Dekan ya, bahwa pernah gagal akhirnya tidak mau itu terulang lagi, sehingga Bu Dekan sangat selalu bersemangat. Mungkin bagi Bu Dekan tidak boleh ada penyesalan Bu Dekan, sehingga melakukan yang terbaik Bu Dekan ya. Lakukan Lakukan terbaik, oke, biar tidak ada penyesalan. Iya, Oke. itu orang tuh selalu punya hal itu, pasti pernah merasakan something ya. Oke, Itu pasti ya, kita harus evaluasi ya. Betul. Apa yang salah dari kita. Oke. Atau bagaimana kita tidak bisa mengontrol atau kita tidak bagaimana. Nah itu memegang suatu organisasi sebesar ini berat. Nah karena berat itu kita harus memberikan yang terbaik.
Oke, luar biasa Bu Deka. Dan Bu Deka nih keren, nih, konsisten sekali. Kalau saya udah terlalu larut malam tuh ya, balasnya jam 3 pasti, jam tahajud ya. Luar biasa Bu Deka. Spiritualitasnya sangat keren sih. Saya capek hafal saya. Oke. Luar biasa Bu Deka. Oke, Bu Rahma, sebagai ini dosen yang akan nanti akan menghabiskan sekitar 3 tahun sampai 4 tahun eh, di Taiwan. Pas balik nih, 4 tahun lagi, 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi, apa yang pengen Bu Rahma lihat dari FEB yang bikin wow gitu. Setelah 4 tahun kok pangling ya. Tahun gitu ya. Perkembangan Iya. apa yang dibayangkan oleh Bu Rahma, FEB udah sekeren apa nanti? 3 atau 4 tahun lagi Iya, ya. Ya, 3 saya tahun mau FEB itu sudah ACSB kayaknya. Oh ACSB, oke. Sudah ACSB ya. ACSB. Maksudnya lebih internasional programnya ditingkatkan, kemudian mahasiswa internasional juga semakin banyak ya kan. Kemudian lebih kalau untuk infrastruktur kayaknya udah oke sekarang itu ya, berkat Oke budaya ini banget. ya, kita punya macam-macam lab dan sebagainya ini. Betul sekali. Mungkin lebih Tingkatin Bu Rahma. Kita kan nggak tahu ya. Ntar 2 tahun ke depan tantangannya apa? Betul. Itu di dunia bisnis muncul apa? Nah itu kan perkembangan dari lab harus tetap dikembangkan. Ada lab AI ya nanti di Apa? atas. Lab Artificial Intelligence. oh iya itu yang harus kita punya sekarang tuh. Iya, ya, sekarang harus sudah tuh. biasa nanti kayak apa yang akan memunculkan itu banyak. Betul. Nanti Oke. sepertinya mengarahnya nggak ke arah itu. AI kan sekarang sudah biasa ya berjalan. Oke, akan banyak surprise nanti. Mungkin ya. kita bisa jadi punya lab finance yang bekerja sama dengan Bloomberg. Oh, Keren Bloomberg. toh ya. Oke, Keren itu. Bloomberg. Nah, Wes, itu. keren Bloomberg, banget ya. yes. Oke. Nasdaq. Iya Oke. itu Naik ya, kita nggak hanya kalau IDX ya? bisa- Kalau Betul, bisa betul. itu bisa terwujudkan mahasiswa kita menjadi lebih keren lagi. Lebih keren lagi. Oke. Tidak hanya bersandar ke IDX, Iya, IDX. tapi Nanti sudah kelasnya NYSI. Oke. Kelasnya di Wall Street nanti mainnya anak-anak. Oke. Mainnya di Wall Street ya. Oke. Itu dari bayangan Bu Rahma ya. Berarti nanti yang berseliweran tidak hanya Iya, yang hanya yang jokesnya anak-anak Unisma banyak Madura ya. Iya, enggak. Tapi nanti dari macam-macam Eropa gitu tuh, ya. Amerika, China, dan US, sebagainya. China itu udah Eh, kuliah di sini semua Di Pak sini Irfan. semua, Saya ya. berharap nanti pulang itu Heeh. saya udah banyak rambut yang pirang Oh, gitu iya. kan di sini. Oke, manggilnya ni hao gitu. Ni hao sih. Nah, ya. Oke. Oke. Udah gitu ya. Banyak mahasiswa internasional yang salah satu mimpi kita menjadi World Class University. Oke, University. Oke. Jadi nanti ya atmosfernya akan lebih internasional Ya, berarti itu ya. lebih beda Pak Irfan. Oke. Lebih beda sekali. Nah itu bayangannya Bu Rahma setelah ke depannya. Nah, untuk Bu Dekan nih. Bu Dekan setelah ini juga mungkin harapannya buat yang akan meneruskan legacy dari Bu Dekan ini Iya. apa harapannya sebenarnya? Kami rasa sih itu ya. Kalau kita mau menggodok AACSB otomatis start mulai sekarang. Pasti kita nanti akan pertama harus menjadi keanggotaan ACSB, pasti akan dipandu. Nah, kalau dipandu pasti kita akan memiliki kebijakan-kebijakan akademik, termasuk kurikulum dan lain sebagainya yang sesuai dengan standar itu. Saya rasa kalau sudah jadi anggota, kita komitmen dan percaya, insya Allah semuanya juga akan sesuai dengan standar itu. Yang terpenting kedua, tingkatkan lagi kerjasamanya. Karena apapun kegiatan tanpa networking nonsense. Kalau kita sudah networking internasional, misalnya berapa persen yang di Eropa, berapa persen yang di Asia, berapa persen di Australia, jumlah-jumlah itu harus ditingkatkan. Karena variasi untuk menjalankan international program itu sepertinya sangat banyak sekali ya. Sehingga kita akan lebih banyak itu Pak Irfan, lebih banyak program-program yang lebih unik dan mungkin lebih menarik minat baik mahasiswa kita lokal yang pengen keluar atau mahasiswa asing yang pengen ke sini. Nah tentunya IDD tambah besar dong. Amin. Pak Irfan nanti bisa jadi memiliki katakanlah sub-sub yang nanti mengurus banyaknya kegiatan internasional, kerjasama internasional yang nantinya tetap bermuara kepada KUI. Karena saya rasa KUI itu jantungnya. Betul. Kalau FEB punya otomatis geraknya lebih gercep lah dibandingkan, karena itu akan sangat
mendukung. Nah, Pak Ervan sendiri ya kami berharap sebagai KUI juga semakin meningkatkan Bude kan, semakin semangat. kapasitasnya baik mungkin dari sisi kompetensi dan lain sebagainya yang nanti dirasa bisa menggait banyak negara, banyak university, banyak dunia industri yang akan kita guide untuk menjalankan world class university, entrepreneur untuk world class university. Itu Pak. Oke, luar biasa ini. Ini mungkin terakhir buat Bu Rahma juga. Atau Bu Dekan mau pertanyaan langsung ke Bu Rahma boleh? Iya, saya mungkin pesen-pesen ya, ini termasuk dosen Besti ya dari saya. Ya, Bu Rahma tetap meskipun di luar negeri tetap ya mengakar kuat. Oh iya, siap, Walaupun Bude kan. terbang tinggi, Iya, siap. setinggi-tinggi burung itu terbang, pasti akan jatuh ke daratan. Artinya ingat tanah air, ingat akar, Oke, ingat siap. bagaimana karakter yang kita pegang. Nah itu harus dijaga dan kembangkan sebagai sayap FEB untuk kerjasama itu sangat mendukung sekali di dalam pengembangan. Itu Bu Rahma. Oke, Dan siap, Bu. mudah-mudahan di sana selalu sehat. Amin, insya Allah Selalu sehat. tahes ya Tahes, dan nggih. bisa menjalankan kegiatan dan lulus tepat waktu. Ya, amin. Semoga bisa lulus tepat waktu. Iya. Amin, Dan segera yang kembali. terpenting publikasi bereputasinya kita tunggu untuk Oh, betul, betul. mendongkrak Iya, iya, FEB Unisma. Iya, siap, Karena Bu. salah satu ukurannya itu harus publikasi internasional makin banyak. Ini menjadi PR berat juga bagi FEB Unisma yang nanti akan dosennya didorong ke arah itu. Oke, luar biasa Bu Dekan. Nah, terakhir nih pertanyaan terakhir dari sesi ini ya. Kalau tadi harapannya buat lembaga. Nah, ini kan ini ada banyak calon-calon mahasiswa baru FEB Unisma juga Bu Dekan. Nah, kalau tadi untuk lembaga nih Bu Rahma dulu, nanti di-close sama Bu Dekan. Bu Rahma, apa sih sebenarnya sebagai seorang dosen, seorang pendidik yang diharapkan kalau ngajaran anak tuh pengen apa sebenarnya? Pengen biasa aja atau pengen harus outstanding, apa sebenarnya yang diharapkan sebagai dosen FEB Unisma nih, biar teman-teman yang nonton tahu nih, oh ternyata dosen saya berharap ini, apakah kualitasnya seperti apa harapannya sebenarnya sebagai seorang pendidik? Salah satunya adalah ketika saya menjadi dosen, saya mau ilmu yang saya transferkan ke mahasiswa itu diaplikasikan Pak Irfan. Karena setiap saya kuliah itu saya selalu biasanya bikin project based learning kan. Jadi anak-anak itu biasanya saya minta membuat sesuatu yang suatu saat buat kenang-kenangan ketika dia sudah selesai mata kuliah. Sometimes saya suruh mereka upload projectnya di YouTube. Sehingga salah satunya bisa untuk mereka portofolio ketika dia mau mengisi LinkedIn dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu. Yang kedua adalah ketika selesai kuliah itu setidaknya ada yang berubah selain attitude, sikap. Karena kadang-kadang seorang dosen tuh nggak ngajar aja gitu kan. Dia juga transfer behavior ke mahasiswa. Nanti gimana di tempat kerja, kamu harus seperti apa. Biasanya dosen akan menyampaikan itu. Dan yang ketiga itu dosen paling seneng kalau ketemu mahasiswanya berhasil. Iya serius, misalkan ketemu berbincang sekarang di mana, oh sekarang lagi di BCA, apa itu senengnya minta ampun. Kita merasa bahwa kita berhasil mendidik seperti itu. Jadi bahagianya begitu. Jadi banyak sebenarnya cita-cita yang lain ya selain itu ya. Yang jelas kuliah di FEB Unisma itu dosennya itu luar biasa. Karena masih muda-muda, masih energik, cara menyampaikan belajarnya itu macam-macam. Ada yang suruh bikin macam-macam pokoknya, ekspor impor, iya bisnis internasional, model bisnis skala dan sebagainya. Sehingga sangat tidak rugi sekali kalau misalkan kuliah di sini, Pak. Jadi banyak dosennya selain masih muda, masih energik, masih berusaha mengembangkan dirinya itu karena masih muda, impiannya tuh masih banyak. Sehingga ketika dosen tuh punya mimpi itu akan disalurkan ke mahasiswanya. Jadi berharap mahasiswanya juga bermimpi yang sama seperti itu. Nanti keluar jadi apa, seperti apa, harus bagaimana. Itu biasanya yang selalu disampaikan di kelas, seperti itu. Oke, itulah ya teman-teman ya, bisa disimak. Jika kalian punya impian besar, bergabunglah dengan FEB Unisma. Nah, sekarang ke Ibu Dekan. Bu Dekan ini dosen juga dan juga pimpinan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bagaimana Bu Dekan? Apa sebenarnya kalau ketika Bu Dekan ngajar, pasti mendoakan dan berharapkan mahasiswa ini suatu saat jadi apa gitu Bu Dekan? Ya kalau saya sebagai dosen ya terutama salah satu syaratnya ya mahasiswa itu ya tentunya tidak hanya mendapatkan knowledge tapi juga
yang terpenting itu kan kita juga harus mengubah perilaku mereka, karena apapun itu adab itu lebih penting ya dibandingkan ilmu. Terkadang ilmu dipentingkan tapi adab dilupakan. Nah, karena apa? Karena waktu kita kerja hampir dari beberapa alumni kita tanya itu ya kebanyakan Bu ilmu itu nggak laku. Kita keliru, justru kamu itu terasah dari soft skillmu. Hampir 80% itu soft skill. Makanya dari beberapa mata kuliah itu kan di dalam pengemasan kurikulum itu kan ada step by step ya. Kapan hanya belajar konsep saja, knowledge itu masih di beberapa mata kuliah. Nah, di beberapa dan hampir 80% mata kuliah itu juga memberikan perubahan kepada hard skill dan soft skill. Nah, inilah yang banyak dimatangkan, terutama cara mereka untuk memimpin itu penting. Karena salah satu visi FEB itu menjadi seorang pemimpin. Nah, di dalam model pengajaran itu, bagaimana dia bisa memimpin kelompoknya, bagaimana dia bisa berkomunikasi, bagaimana dia bisa mengarahkan teman-temannya, bagaimana dia membangun teamwork. Karena sebagus apapun nantinya kamu jadi leader, kalau kamu tidak memiliki skill teamwork, nonsense. Seorang pemimpin itu sekarang modelnya 30% bakat. Tapi bakat kalau tidak punya 70% skill leader, nonsense. Nah, kami berharap kan lulusan kita itu juga akan menjadi leader ya, entah leader di masyarakat, leader di perusahaannya. Nah, itu harus kuasai sehingga di dalam model-model pembelajaran mengajarkan keberanian berpendapat, mengajarkan mereka kemampuan untuk berkomunikasi, menjadi leader, membangun teamwork itu sangat penting. Karena seorang pemimpin yang berhasil itu salah satunya dibangun kekuatan mereka itu untuk membangun teamwork. Nah, kalau misalnya tidak mampu kan bagaimana dia bisa mengarahkan anak buahnya untuk mengerjakan, karena leadership itu ada leader operasional, ya enggak, ada kepemimpinan publik. Nah, ini yang ingin ditawarkan di FEB Unisma. Nah, kami berharap mahasiswa apapun kalian lulus di FEB Unisma, maka kan kita akan tahu ya passion mereka apa. Waktu akhir kuliah kan kita tes lagi bakat minatnya. Kamu cocok kerja di mana? Nah, itu kan nggak bisa bohong tuh. Hayal itu kalau tes bakat minat itu berbohong. Kamu misalnya punya bakat jadi entrepreneur, maksa jadi pegawai, nggak akan sukses. Kenapa? Ya kecuali memang kamu orang yang memang punya katakanlah dia menerapkan intrapreneur di suatu perusahaan itu. Sukses punya modal baru jadi pengusaha beneran. Nah, inilah yang kita harapkan bahwa teman-teman itu kuliah di FEB Unisma insya Allah sukses. Kenapa? Di awal kita sudah tahu bakatnya, di akhir juga kita tes bakatnya, kita arahkan. Semua passion mereka kita wadahi baik dalam penguatan hard skill dan soft skill. Lab kita kembangkan. Termasuk juga beberapa upaya-upaya untuk membangun kompetensi mereka selalu ada. Nah, lulusan kita enggak semuanya harus jadi pengusaha loh Pak Irfan. Betul. Ada yang jadi ketua DPR juga, politisi. Nah, ya enggak apa-apa kan, dia juga bisa mengaspirasikan apa yang menjadi konstituen. Orang yang berpengaruh itu susah loh. Ya enggak? Nah, ini saya lihat ternyata ada jadi ketua DPR, ada yang menjadi wakil rakyat bidang ekonomi, bidang pendidikan. Nah, ini sangat bagus sekali. Sehingga paket komplit lah kuliah di FEB. Bahkan kemarin kalau mau jadi pengusaha juga banyak. Kayaknya tapi passion teman-teman termasuk di prodi manajemen itu banyak yang di entrepreneur ya. Benar. Saya lihat itu, sekarang udah jadi CEO ini. Artinya apa? Bangunan yang kita garap itu bisa memberikan value lah bagi passion mereka. Nah, kami berharap join dong di FEB Unisma. Dosennya keren, fasilitasnya
lengkap, bisa memilih sesuai profil lulusan, mau jadi sarjana akuntansi, manajemen, atau PBS, dan yang jelas pembangunan karakter kita ini kuat. Ya enggak? Sekarang musimnya banyak orang yang memiliki kerapuan mental loh, FEB menyiapkan program-program itu sehingga menjadi manusia yang tangguh. Insya Allah, karena program untuk pembangunan karakter sangat kuat dan mantap sekali di FEB Unisma. Dan yang jelas ada program internasionalisasi, ya enggak? Itu sekali. penting itu. Oke. Makasih Pak Irfan. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Dekan dan Bu Rahmawati. Ini insight-nya keren sekali bahwa kalau join di FEB Unisma itu semua aspeknya itu terwadahi. Aspek spiritual itu pasti sebelum belajar doa, setelah belajar doa, ada istighosa, ada pengajian macam-macam. Kemampuan intelektual juga pasti ya, pedagogiknya pasti sangat bagus karena dosen-dosennya berpengalaman, energik ya, keren-keren dan banyak praktisinya juga. Dan kita bekerja sama punya network banyak sekali dengan praktisi, dengan pemerintah baik nasional maupun internasional. Nah itu teman-teman jangan ragu lah untuk join di FEB Unisma. Bahkan ada yang pengen jadi YouTuber. Nah ini teman-teman bahkan yang ngikut sekarang ini adalah mahasiswa dari FEB Unisma dan hasilnya keren sekali. Oke, dan banyak sekali teman-teman tidak hanya ya tepuk tangan buat anak SMA ya, keren. Bahkan jobnya sudah banyak udah kan. Oke. Ya, teman-teman sudah menerima job di luar bahkan, jadi sudah bekerja. Artinya membangun passion mereka sejak dari Kuliah. kuliah. Betul udah kan. Buktinya kakak-kakak mereka sudah jadi CEO CEO. perusahaan startup ya. Betul. Nah, ini berarti membangun karir mereka beneran. Betul Iya, sekali. iya. Jadi teman-teman jangan khawatir, teman-teman bisa nerusin passionnya sambil Iya. nanti kekuatan entrepreneurship-nya juga Iya, terbangun selama di FEB banyak lab Unisma. minat bakat yang mendukung passion mereka itu diwadahi di FEB. Betul sekali. Kalau masih penasaran, masih ragu, bisa berkunjung dulu ke FEB Unisma, bisa showing dulu nanti sebelum mendaftar. Insya Allah diantarkan oleh staf-staf kami. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Bu Dekan. Terima kasih Bu Dekan atas waktu dan kesempatannya dan juga insight-nya yang luar biasa. Dan Bu Rahmawati, terima kasih banyak dan selamat jalan. Bu Rahma, saya jangan capek-capek nanti saya tagih ya. Yang sudah saya inden kepada Bu Rahma, jangan khawatir. Dan itu demi majunya FEB Unisma teman-teman. Oke, saya kira itu. Okay, ladies and gentlemen, thank you so much. I will see you in the next episode with the next achievements. Oke, with FEB Unisma, kita jaya, kita maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.